Supporter India protes minta kepada AFC dan FIFA untuk menyelidiki pertandingan aneh Timnas Indonesia U17 versus Australia U17 pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Apa dampaknya nanti apabila benar Indonesia dan Australia dihukum FIFA dan AFC? Simak baik-baik. Terang-terangan Nova Arianto bicara belak-belakan usai melihat anak asuhnya bermain layaknya tidak ada semangat juang untuk menang saat melawan Australia U17 kemarin. Berikut penjelasan lengkapnya. Usai lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, begini respon Erick Thohir terhadap perjuangan para pemain Timnas Indonesia U17. Misi apa yang akan dilakukan Erick Thohir ke depannya untuk skuad U17 ini? Temukan jawabannya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Supporter India protes minta kepada AFC dan FIFA untuk menyelidiki pertandingan aneh Timnas Indonesia U17 versus Australia U17 pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Apa dampaknya nanti apabila benar Indonesia dan Australia dihukum FIFA dan AFC? Simak baik-baik. Supporter Timnas India ramai-ramai mendesak AFC dan FIFA menghukum Timnas Indonesia U17 dan Timnas Australia U17 lantaran dianggap bermain curang di laga terakhir grup G, kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U17 setelah menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Abdullah Al Khalifah Al Sabah, Kuwait pada Minggu 27 Oktober 2024. Anak-anak asuh Nova Arianto lolos ke Piala Asia jalur peringkat kedua terbaik dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Adapun Australia lolos dengan status juara grup G. Warganet India menilai ada keanehan dalam laga tersebut. Saat pertandingan memasuki menit ke-60, baik Indonesia dan Australia dinilai tidak memiliki gairah menekan dan mencetak gol. Para pemain Australia tampak hanya menggulirkan bola di area tengah lapangan, sementara Indonesia hanya bertahan tanpa berupaya keras merebut bola. Sampai wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan, tidak ada gol yang tercipta oleh kedua tim. Indonesia dan Australia pun dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2025. Hasil tersebut membuat Timnas India gagal lolos ke panggung utama lantaran hanya duduk di peringkat kelima runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 4 poin. Jika Australia menang melawan Indonesia dengan GD plus 1, India akan lolos. Hasil seri berarti Indonesia dan Australia lolos sehingga mereka melakukan ini. Walaupun kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tapi apa akibatnya jika melakukan hal tersebut? @raf.com, tulis akun X Indian Football, dikutip Senin 28 Oktober 2024. Ini memperbaiki AIFF yang seharusnya melakukan sesuatu. Saya tahu AFC tidak akan melakukan apapun, tetapi ini curang, tulis akun X @saur24insaurab. Timnas Indonesia U17 sekarang, pelatih Australia dan Indo malah membuat anak-anak U17 melakukan hal-hal tersebut alih-alih menjadi olahragawan sejati. Langkahmu @raf.com, tulis akun X @1007phoenix. Jadi, Australia hanya bisa bertahan selama 15 menit. Indonesia juga tidak mencoba apa-apa karena skor sudah cukup bagi keduanya untuk lolos ke Piala Asia U17 AFC. Tetapi tidak bagi India. FIFA dan AFC harus menyelidikinya. Tapi saya percaya penuh pada AIFF kita yang tidak kompeten. Mereka akan tidur seperti biasa, tulis akun X @pratikchaubay. Bagaimana guys menurut kalian setelah nonton pertandingan semalam? Apakah Timnas Indonesia dan Australia layak diselidiki FIFA dan AFC karena seperti bermain tidak ingin ada yang menang? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Terang-terangan Nova Arianto bicara belak-belakan usai melihat anak asuhnya bermain layaknya tidak ada semangat juang untuk menang saat melawan Australia U17 kemarin.
Berikut penjelasan lengkapnya. Nova Arianto secara terbuka merasa malu dengan laga Timnas Indonesia U17 saat berjumpa Australia U17. Meskipun begitu, sang pelatih tetap bersyukur karena Garuda Muda lolos ke Piala Asia U17 2025. Indonesia bertemu Australia pada matchday ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Minggu 27 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Laga ini berjalan normal pada babak pertama, skor imbang 0-0. Pada babak kedua, tempo permainan menurun. Bahkan pada fase akhir babak kedua, tak ada upaya yang kuat dari kedua tim untuk meraih kemenangan. Kedua tim cenderung bermain di daerah sendiri. Laga akhirnya berakhir dengan skor imbang 0-0. Baik Indonesia maupun Australia lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 dengan hasil tersebut. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Apa yang terjadi pada babak kedua laga Indonesia U17 lawan Australia dapat sorotan tajam dari warganet. Tidak sedikit yang menyesalkan cara main kedua tim yang cenderung bermain dan mempertahankan skor 0-0. Mengenai hasil pertandingan hari ya jujur secara permainan saya sendiri malu ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima ya, ucap Nova Arianto. Menurut Nova Arianto, pihak Indonesia dapat informasi penting pada jeda antar babak. Ex-pelatih Madiun Putra itu diberitahu bahwa hasil imbang bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Ini yang harus kita jalani karena situasinya di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos, kata Nova Arianto. Indonesia, kata Nova Arianto, memilih untuk bertahan setelah dapat informasi skenario lolos ke Piala Asia U17. Di sisi lain, menurut Nova Arianto, Australia juga tidak melancarkan serangan yang cukup berarti saat menguasai bola. Akhirnya, kita secara taktikal pun sama. Kita coba melakukan defense di area kita sendiri dan di saat kita bisa rebut bola, kita counter attack, tapi kita bisa melihat Australia pun sama di saat dia punya bola dia tidak mau untuk menyerang kita, kata Nova Arianto. Ini jadi suatu pertandingan menurut saya ya jujur saya tidak terlalu suka, tetapi apapun itu, apapun jalannya pertandingan hari ini, saya bersyukur kami bisa lolos, tutupnya. Usai lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, begini respon Erick Thohir terhadap perjuangan para pemain Timnas Indonesia U17. Misi apa yang akan dilakukan Erick Thohir ke depannya untuk skuad U17 ini? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan selamat kepada Timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia U17 2025 pada Minggu 27 Oktober 2024 malam. Tepatnya yakni setelah Timnas U17 Indonesia mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Tambahan 1 poin membuat tim asuhan Nova Arianto lolos ke Piala Asia U17 2025 melalui jalur runner-up terbaik. Dalam hal ini, Timnas U17 Indonesia finish di peringkat ketiga pada klasemen runner-up terbaik. 4 tim lain yang lolos melalui jalur ini yakni ada Cina, Vietnam, Iran, dan Oman. Di sisi lain, Australia lolos langsung karena menjadi juara grup G. Menanggapi hal ini, Erick Thohir bersyukur atas apa yang diraih Timnas U17 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu kemudian berharap Timnas U17 Indonesia bisa melaju hingga 8 besar Piala Asia U17 2025. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia U17. Piala Asia U17 2025 sendiri baru akan dimulai pada bulan April tahun depan. Nantinya ajang tersebut terlaksana di Arab Saudi. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 sekaligus menjaga harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17. Timnas U17 akan bersaing untuk menjadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17 untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 bersama Qatar yang akan menjadi tuan rumah.
Piala Asia U17 akan dimainkan di Arab Saudi pada April 2025, tulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Walaupun timnas U17 menang besar atas Kepulauan Mariana Utara dengan jumlah banyak gol, akan tetapi kemenangan tersebut tak berarti apa-apa apabila timnas Indonesia U17 tidak lakukan hal ini saat melawan Australia nanti. Apakah itu? Berikut penjelasannya. Kemenangan timnas U17 Indonesia atas Kep Mariana Utara dengan skor 10-0 tak berarti dalam penentuan klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebagai informasi, kemenangan tersebut belum mampu membuat timnas U17 Indonesia memuncaki grup G. Tim asuhan Nova Arianto masih harus menempati peringkat kedua. Timnas U17 Indonesia tercatat meraih 6 poin dari 2 laga. Poin tersebut sejatinya sama dengan milik Australia yang berada di puncak. Namun Australia berhak menempati peringkat lebih baik karena unggul produktivitas gol. Menariknya, timnas U17 Indonesia akan bertemu Australia pada laga terakhir. Duel ini nantinya terlaksana di Abdullah Al Khalifa Aisabah Stadium, Misrel, Kuwait pada Minggu 27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia wajib mengalahkan Australia bila ingin lolos langsung ke Piala Asia 2025 lewat jalur juara grup. Lalu bagaimana kalau Mirza DKK gagal mengunci puncak klasemen? Timnas U17 Indonesia masih bisa lolos jika mampu mengamankan status runner-up terbaik. Perlu diketahui, 5 runner-up terbaik dari 10 grup akan mendapat tiket lolos. Terkait jalur ini, posisi timnas U17 Indonesia ternyata belum aman. Skuad Garuda Muda sementara masih berada di peringkat ke-6 di klasemen runner-up terbaik dengan raihan 3 poin. Timnas U17 Indonesia hanya memiliki 3 poin karena kemenangan dari Kep Mariana Utara tak dihitung. Hal tersebut merupakan buntut dari mundurnya Lebanon. Absennya Lebanon membuat grup H hanya diikuti oleh 3 tim, yakni Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Laos. Dalam perhitungan poin runner-up terbaik, grup lain juga harus dianggap dihuni 3 tim. Oleh sebab itu, tim yang berada di dasar klasemen tak akan masuk hitungan. Kep Mariana Utara sendiri kini berada di dasar klasemen setelah dipermalukan Australia dalam kurung 0 hingga 19 dan Indonesia 0-10. Sementara itu, Oman menempati posisi pertama di klasemen runner-up terbaik dengan raihan 3 poin. Setelah Oman ada Qatar, Cina, India, Uzbekistan, baru timnas U17 Indonesia. Semua tim tersebut memiliki poin sama tetapi keunggulan produktivitas yang menjadi pembeda. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Roberto Mancini baru saja diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih tim nasional Arab Saudi setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan. Semoga kabar ini segera disambut positif oleh PSSI mempertimbangkan untuk merekrut Mancini sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Untuk mendampingi Sintayong bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, langkah ini layak dilakukan PSSI guna memperkuat jajaran pelatih demi meningkatkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman Mancini yang pernah mengantarkan tim-tim besar seperti Italia menjadi juara Euro 2020, masyarakat pecinta timnas Indonesia pasti berharap kemampuannya bisa menjadi tambahan berharga bagi Sintayong dalam membentuk timnas yang lebih kompetitif di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C babak ketiga. Semoga saja Ketua Umum PSSI menyatakan, kami melihat ini sebagai kesempatan emas. Kehadiran Mancini bisa memberikan pengalaman berharga dan memperkuat strategi kami untuk mencapai target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kami sedang dalam tahap pembicaraan lebih lanjut dan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan. Begitu kira-kira kata Erick Thohir. Jika proses ini berhasil, Mancini akan menjadi tandem Sintayong yang telah menunjukkan kinerja apik dalam mengembangkan talenta muda Indonesia. Dengan formasi pelatih berkelas dunia, PSSI berharap timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di ajang kualifikasi Piala Dunia mendatang.
Sebagai informasi, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan skuad utama untuk babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kehadiran Mancini nanti saat diharapkan bisa meningkatkan taktik dan performa tim sehingga para pemain bisa tampil lebih maksimal di setiap pertandingan. Di sisi lain, STY out sempat menggema. Kala itu timnas Indonesia diimbangi Bahrain 2-2 dan dikalahkan Cina 1-2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun seruan itu telah berlalu. Diduga hanya kekecewaan sesaat pendukung timnas Indonesia yang melihat Maarten Paes dan kawan-kawan bermain di bawah ekspektasi. Itu kemarin. Setelah proses itu, Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah tanya ke manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji. Kemudian kita juga Pak Ketum dapat semua informasi yang ada, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan. Kemudian kan tidak lama Sintayong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil Pak Ketum. Saya rasa sudah pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan sih akan lebih baik, katanya menambahkan. Semuanya karena saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu nih ini itu, jangan dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita ini STY out, jangan dulu lah, ucap Arya. Ya ini kita butuh kekompakan karena waktu kita udah mepet, nanti pelatih jadi stres, nanti kita yang rugi juga. Sekarang kompak saja dulu sudah. Karena ini prosesnya masih kita tunggu lagi lawan Jepang. Ini krusial. Karena kita krusial betul nih. Karena apa? Kita tinggal 6 pertandingan, 4 tuan rumah. Dan harus menang. Melawan Jepang seri langsung cari poin lagi. Itu baru kita punya kesempatan. Kalau tidak, habis bro. Berat tuh. Jadi kita bagusnya kompak saja dulu. Jangan dulu yang lain-lain gitu kita ngomongin. Yang pasti Ketum udah bicara udah ketemu sama Sintayong. Makanya setelah itu Sintayong bisa jalan lagi, sudah selesai, imbu Arya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila Roberto Mancini direkrut PSSI untuk dampingi Sintayong bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Performanya di atas rata-rata pemain lokal lainnya. Selain Ramadhan Sananta, inilah 3 pemain lokal yang layak berkarir ke luar negeri agar bertambah pengalamannya sehingga bisa bermanfaat untuk timnas Indonesia. Siapa sajakah dia? Simak baik-baik. Baru-baru ini salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Ramadhan Sananta, dirumorkan tengah didekati oleh beberapa klub di liga luar negeri, khususnya di regional Asia. Melansir dari beberapa sumber, penyerang berusia 21 tahun tersebut dikabarkan tengah didekati oleh klub Liga Jepang, yakni Tokyo Verdy. Kendati hanya sebatas rumor untuk sekarang, akan tetapi hal ini menjadi sinyal positif bagi Ramadhan Sananta guna membuka peluang karirnya di luar negeri. Ramadhan Sananta memang satu dari sekian banyak pemain timnas Indonesia yang diharapkan segera menyusul rekan-rekan lainnya seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani berkarir di luar negeri atau abroad. Selain dirinya, ada pula beberapa nama pemain timnas Indonesia yang sejatinya layak untuk berkarir di luar negeri. Berikut andalan daftarnya. 1. Rizky Ridho. Nama Rizky Ridho tentunya menjadi satu dari beberapa pemain di liga lokal Indonesia yang diharapkan segera berkarir di luar negeri. Melansir dari laman Transfermarkt, mantan kapten timnas Indonesia U-Strip 23 ini memang diharapkan segera bermain di luar negeri mengingat performanya selama beberapa tahun terakhir yang kian menanjak. Bahkan namanya menjadi satu dari beberapa pemain liga lokal yang selalu masuk starting line up Sintayong di tengah gempuran para pemain diaspora. Sejatinya ada beberapa klub luar yang meminati Rizky Ridho. Mulai dari Buriram United dari Liga Thailand, Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia, hingga beberapa klub di Liga Jepang dan Australia juga sempat dirumorkan meminati bek berpostur 183 cm tersebut. 2. Armando Ari. Kiper timnas Indonesia satu ini sempat dikabarkan diminati beberapa klub di kawasan ASEAN. Beberapa tim seperti Lyonnais City Sailor di Liga Singapura,
Kelantan FA di Liga Malaysia hingga Muang Thong United di Liga Thailand juga sempat dikabarkan meminati jasa kiper andalan klub Persebaya Surabaya tersebut. Melansir dari laman Transfermarkt, Hernando Ari memang beberapa kali tampil apik saat membela klubnya maupun timnas Indonesia. Bahkan dirinya menjadi kiper utama timnas Indonesia saat ajang Piala Asia 2023 kemarin. Namun peluang abroad kiper binaan asli Garuda Select 2019 ini kemungkinan cukup kecil. Hal ini dikarenakan posturnya terbilang cukup pendek untuk ukuran kiper Asia modern, yakni hanya 179 cm. 3. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman sejatinya pernah menjadi salah satu pemain abroad di benua Eropa beberapa musim lalu. Dirinya tercatat pernah bermain di Radnik Surdulica di Liga Serbia, Lechia Gdańsk di Liga Polandia, dan juga di FK Senica dan AS Trenčín di Liga Slovakia sebelum pada akhirnya memutuskan kembali ke Liga Indonesia dan bermain bersama Persija Jakarta. Kini melihat performanya yang cukup baik bersama timnas Indonesia dan klubnya Persija Jakarta, Witan Sulaiman diharapkan untuk kembali berkarir di liga luar negeri. Beberapa tim seperti Port FC di Liga Thailand dan Selangor FC di Liga Malaysia juga sempat meminati winger berusia 22 tahun tersebut. Nah, itulah beberapa pemain Liga Indonesia yang layak untuk berkarir di luar negeri atau abroad selain Ramadhan Sananta.